Jumpa lagi Jaga TV. Ya, sebelum saya mulai, saya harus ingetin pada tim mendang-mending dulu ya. Nggak semua orang suka atau bisa pakai smartphone dengan berat 200 gram atau lebih. Itu berat loh. Itu berat. Nggak semua orang juga suka pakai HP yang tebel karena nggak enak dikantongin. Dan nggak semua orang harus pakai SoC, chipset atau prosesor gaming karena nggak semua orang main game gila-gilaan. Iya nggak? Bahkan banyak yang nge-game hanya game ringan doang ya. Nah, si Oppo Reno 5 5G ini menjawab kebutuhan orang-orang tersebut. Mungkin sebenarnya kalian juga bisa jadi. Plus dia juga udah 5G ready. Membuat yang make tuh nggak usah takut untuk pakai dalam beberapa tahun ke depan. Udah siap buat 5G nih ya. Dan harganya pun nggak mahal sih kalau dilihat dari kemampuannya. Oke, Oppo Reno 5 5G ini adalah smartphone baru dari Reno series yang masuk ke Indonesia. Ya, Reno series sendiri merupakan lini smartphone Oppo yang mengusung keunggulan di sisi kamera. Dan Oppo Reno 5 5G ini harusnya jadi penerus dari Oppo Reno 4 Pro. Ya, salah satu keunggulan yang pasti dari namanya udah jelas ya, Oppo Reno 5 5G ya. Dia memiliki fitur yang future proof atau siap buat masa depan. Karena di Indonesia nih di tahun 2021 ini rencananya sudah akan ada jaringan masa depan atau si 5G. Sebagai catatan, saat ini 5G di Reno 5 5G ini emang masih dikunci oleh Oppo ya, tapi dipastikan akan dibuka saat 5G nanti resmi dan sudah dikomersialkan untuk umum di Indonesia. Nah, 5G sendiri ini harusnya akan menghadirkan berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan jaringan 4G yang ada saat ini. Tapi bukan speed. Ya, yang pertama adalah latensi yang rendah. Ini mungkin akan lebih terasa manfaatnya dibandingkan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Misalnya di game itu pingnya jadi rendah. Itu yang paling penting. Jadi 5G sama dengan ping lebih rendah. Video conference akan lebih nyaman dan lain sebagainya. Ini jadi enak banget ya untuk sesuatu yang jalannya online dan streaming. Ini membuka kemungkinan untuk usage model atau usage case baru di berbagai bidang. Kemudian kapasitas jaringan juga jadi lebih tinggi. Iya, buat kalian di kota-kota besar yang pernah ngerasain pakai 4G terus tiba-tiba lagi rame-ramenya nggak dapat konektivitas, ya walaupun connect tapi nggak dapat internetnya ya. Nah, itu karena kapasitas jaringannya udah habis ya. Kalau yang ini kapasitas jaringannya tinggi karena pakai 5G. Ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke dalam jaringan seluler dalam satu wilayah yang sama. Ini mengurangi resiko jaringan seluler tidak stabil atau bahkan tidak tersedia. Dan yang paling menarik adalah 5G ini berpotensi memajukan para mahasiswa dan pengembang aplikasi lokal untuk bisa bersaing dengan pengembang mancanegara lainnya. Ya, kalau semua yang di luar udah pakai 5G untuk mengembangkan aplikasi, acuannya pakai 5G, ya Indonesia harus pakai 5G juga supaya bisa bersaing. Dan yang lucu, tidak ada masalah dengan kesehatan karena semua frekuensi 5G itu sama aja dengan yang sudah dipakai saat ini. Jadi bukan membentuk frekuensi baru. Jadi yang bilang bahwa itu berbahaya buat kesehatan, kamu kena hoax, kasihan banget. Dan tenang aja, buat pengguna 4G nggak perlu baper dengan 5G ya. 5G datang, 4G masih ada, HP 4G kalian masih bisa dipakai. Dulu juga yang baper dengan 4G katanya harus pakai 3G, itu sekarang lagi malu di pojokan sambil menikmati HP 4G-nya. Oke, mari kita lanjut dengan review Oppo Reno 5 5G ini ya. Oke, dalam paket penjualan kita lihat ada unit Reno 5 5G-nya. Lalu ada kabel USB Type-C. Masih ada kabelnya. Lalu ada charger 65 watt Super VOOC 2.0. Nah, masih ada charger. Dan ada hands-free atau headsetnya. Masih ada juga. Ada case-nya, ada screen protector yang udah terpasang di smartphone, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Jadi ini masih lengkap smartphone-nya ya. Untuk body opsi warnanya yang paling keren yang saya dari tadi kasih lihat di sini, ini adalah Galactic Silver. Ini unit yang kami uji. Ini menggunakan desain Reno Glow 2.0 dengan nano film Pegasus di body Diamond Spectrum. Ini menghasilkan efek berkilau dengan ribuan warna. Selain cantik, ini juga membuat bagian belakang Oppo Reno 5 5G ini jadi bebas dari sidik jari. Ya, ini doff ya di belakangnya ya. Lalu opsi berikutnya adalah Starry Black buat kalian yang suka yang warna hitam ya. Untuk dimensi itu 159,1 x 73,4 x 7,9 mm dan bobotnya adalah 172 gram untuk yang Starry Black dan 180 gram untuk Galactic Silver. Ya, tapi apapun yang terjadi ya 172 atau 180 gram ini masih di bawah 200 gram yang jadi
jadi patokan untuk HP normal. Saya heran, HP normal sekarang tuh 200 gram. Jadi ini adalah sebuah HP atau smartphone yang ringan sebetulnya. Oke, kita lihat sebelah kanan ada tombol power. Lalu kalau di sisi atas kita lihat ada mikrofon. Dan di sisi kiri kita lihat ada SIM tray ya. Nah, ini adalah 2 nano SIM tray di sini ya. Dan ada tombol volume up and down di situ. Di sisi bawah kita lihat ada audio jack 3,5 mm. Masih ada. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker di situ. Di sisi depan kita bisa lihat ini adalah layar Neo Display 6,43 inci Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate 90 Hz. 90 Hz. Enak, ini bukan yang 60 ya. Touch sampling rate-nya juga sampai dengan 180 Hz. Ini adalah panel AMOLED, bukan IPS. Ini panel AMOLED 90 Hz dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Maximum brightness-nya itu bisa nyampe 600 nits dan dengan tipikal di 430 nits. Jadi ini terang banget, di luar kena matahari nggak ada masalah. Untuk color gamut ya, dia dalam mode gentle itu adalah 100% sRGB atau 73,7% DCI-P3. Ini udah enak banget sebenarnya ya. Tapi dia punya mode vivid di 135,1% sRGB atau sekitar 93,3% DCI-P3 kalau kalian memang membutuhkan jumlah warna yang lebih banyak lagi. Nah, smartphone ini juga sudah memiliki sertifikasi Netflix HD dan Amazon Prime HD. SGS iCare Display juga ada. Ini SGS adalah perusahaan sertifikasi dari Hong Kong yang kurang lebih seperti TUV Rhineland ya. Jadi layarnya udah nyaman di sini harusnya ya. Nah, screen to body ratio menurut Oppo ini adalah sekitar 91,7%. Dan untuk fingerprint scanner karena ini AMOLED layarnya under display tentunya ya. Lalu ada earpiece di bezel atas layar juga. Lalu kita lihat di sini ada kamera selfie bentuknya punch hole di area kiri atas layar. Ini adalah kamera 32 megapiksel dengan lensa 5P atau 5 elemen f2.4 dengan kemampuan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps dan dia juga punya fitur ultra night selfie mode. Beralih ke sisi belakang, kita bisa lihat bahwa ini adalah kamera utamanya konfigurasi quad camera ya. Kamera utamanya 64 megapiksel dengan lensa 6P bukan f1.7 dengan field of view 80 derajat. Ini kamera utama ya. Lalu dia juga punya 8 megapiksel ultra wide dengan lensa 5P. Jadi juga lensanya bukan lensa yang elemennya sedikit. Ini 5P. f2.2 dengan field of view 119 derajat. Di belakang ini juga ada 2 megapiksel makro dengan lensa 3P f2.4 dengan fokus di 4 cm kurang lebih ya. Dan ada juga tambahan 2 megapiksel mono kamera lensa 3P lagi f2.4. Lalu di sini juga ada LED flash dan untuk rangkaian kamera ini mampu merekam video sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Sementara itu untuk slow motion dia bisa 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Kamera Oppo Reno 5 5G ini dilengkapi dengan ICE atau ICE atau ICE Image Clear Engine. Ini menghadirkan quick shutter yang memungkinkan kita mendapatkan foto dengan detail tinggi sekalipun objek yang difoto bergerak dengan cepat atau saat kita yang ngambil fotonya lagi bergerak juga. Ya, ini menarik. Nanti kita lihat dalam hasil pengujian fotonya ya. Lalu untuk fitur dia punya dual view video 1080x30, ada time lapse, ada movie mode, ada expert mode, ada extra HD, ada night flare portrait, ada ultra steady video nanti kita akan tes ya. Ada AI highlight video ini hadir dalam 2 mode otomatis, ada ultra night video dan ada live HDR video, resolusinya 1080p30, ada ultra clear 108 megapixel image juga ya, dan ada ultra dark mode. Lalu ada yang namanya juga Soloop, aplikasi editing video sederhana dari Oppo yang menawarkan fitur editing yang mudah. Ini menarik sih sebetulnya ya. Jadi nggak perlu beli aplikasi lagi. Nah, untuk spesifikasi jeroannya dia menggunakan Snapdragon 765G 7 nanometer, CPU Kryo 475, GPU Adreno 620, ISP Spectra 355, DSP Hexagon 696 dengan modem Snapdragon X52 5G terintegrasi. Ini yang membuat semua smartphone dengan Snapdragon 765G itu pasti siap untuk 5G. Sementara itu untuk RAM udah 8GB tentunya udah besar dengan storage 128GB.
Sayangnya, smartphone ini memang belum mendukung penggunaan microSD, akan tetapi atas nama keamanan data dan kenyamanan pakai yang maksimal, sebenarnya hanya pakai internal storage itu adalah pilihan yang terbaik sih. Kan datanya aman ya, nggak ada foto apa gitu atau video apa kesimpan di microSD yang nanti mungkin bisa keselip dan ditemukan kembali. Sudah, kita lanjut. Oke, untuk baterainya adalah baterai 4300 mAh. Oh, ini baterai yang kecil. Ntar dulu. Kalian harus cek pengujian konsumsi dayanya, baru kalian bisa vonis. Karena zaman sekarang ukuran baterai tinggal ukuran baterai. Kita harus lihat seberapa kuat dia bertahan. Itu yang paling penting. Sementara itu untuk pengisian ulang ada SuperVOOC 2.0 yang mendukung charging hingga 65 watt. Ini diklaim bisa mengisi ulang baterai hingga 60% dalam 15 menit dan 100% dalam 35 menit. Tentunya kemampuan charging ini dilapisi dengan keamanan dan sertifikasi Ready UV Rainland. Jadi nggak ada masalah ya, nggak apa-apa, ngisi kencang aja, sudah aman kok ya. Dan untuk OS dia menggunakan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Nah, untuk sensor lengkap, ada accelerometer, gyro, proximity sensor, light sensor, geomagnetic, gravity, step counter, ada semua dalamnya ya. Fitur keamanannya juga lengkap, tadi ada fingerprint, kemudian ada face unlock juga tentunya. Sementara untuk konektivitas 4G, 5G, Wi-Fi 5 atau AC, ada Bluetooth 5.1, ada NFC di sini ya. Dan USB-nya tentunya sudah OTG juga. Ini banyak banget yang nanya. Oke, mari kita lanjut ke pengujian kamera aja habis ini. Oke, tapi sebaiknya kalau pengujian kamera kali ini saya lepas ke Chris. Ayo Chris, silakan. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 5 5G. Dan sekarang saya lagi nyobain kamera selfie-nya ini. Kita akan tes kemampuan kamera seperti apa, bagus atau enggak, dan segala fiturnya akan seperti apa, kita akan lihat di video ini. Dan untuk tes yang pertama seperti biasa, saya akan tes di kamera selfie dulu. Ini saya rekam videonya di resolusi Full HD 30 fps. Dan itu memang maksimal resolusi di situ ya. Nah, untuk audionya, ini saya rekam langsung menggunakan Oppo Reno 5 5G. Ini mikrofon bawaannya. Dan ini saya nggak pakai audio eksternal sama sekali. Jadi hasil suaranya itu seperti ini. Kalau kalian misalnya pengen pakai smartphone ini untuk kebutuhan vlogging gitu misalnya. Jadi menurut kalian gimana hasil suaranya? Bagus atau enggak? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau setelah saya dengar sih hasil audionya ini bagus banget ya teman-teman. Jadi untuk vlogging ini harusnya udah lebih dari cukup. Dan oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Untuk urusan stabilizer, sayangnya by default kalau kalian style video di kamera selfie-nya itu nggak ada stabilizernya atau nggak ada IIS-nya. Jadi kalau kalian pakai jalan mungkin agak terasa sedikit goyang. Tapi menariknya, ketika kalian masuk ke menu kameranya pas video, itu ada icon gambar kamera. Itu kalau dipencet itu akan mengaktifkan stabilizernya. Jadi IIS-nya akan aktif dan gambarnya akan nge-crop. Jadi ini kalau stabilizernya itu nggak aktif, kemudian kalau stabilizernya kita nyalakan jadinya seperti ini. Dia memang sedikit lebih nge-crop ke wajah, tapi kalau kita bawa jalan jadi akan jauh lebih stabil ya. Dan yang saya lihat sih dari kamera selfie-nya Oppo Reno 5 5G ini, dia mempunyai sudut pandang yang lebar banget ya teman-teman. Jadi ini kalau tangan saya lurusin begini, ini tangkapannya ini luas. Jadi buat kalian yang mau grup selfie atau vlogging rame-rame, ini akan bisa banget nih. Nah, dia juga punya fitur yang namanya AI Highlight Video. Kalau misalnya kalian nyalakan fitur ini bisa sedikit membantu video kalian supaya dynamic range-nya, atau misalnya kalau kalian di tempat yang background-nya ini terang banget, itu menjadi bisa lebih terlihat background-nya, nggak buyar semua kebanyakan cahaya. Jadi hasilnya kurang lebih bisa seperti ini. Nah, ini salah satu fitur yang sangat menarik nih. Ini adalah bokeh video. Jadi kalian bisa bikin background-nya ini menjadi blur seperti ini. Dulu kan cuma bisa di foto, sekarang di video pun bisa. Dan intensitas background-nya, blur-nya mau semana itu bisa kalian atur juga. Dan ini udah lumayan rapi banget ya background blur-nya. Kalaupun misalnya saya kasih tangan seperti ini, kasih misalnya sela-sela seperti ini, itu hasil blur-nya pun masih tetap rapi ya teman-teman. Ini hebat banget sih, keren. Kemudian di kamera selfie ini juga ada fitur filter, jadi bisa merubah tone warna videonya itu menjadi macam-macam, banyak pilihannya. Ini bisa kalian atur sesuai selera kalian aja. Nah, sekarang ini adalah kamera utamanya Oppo Reno 5 5G. Jadi ini saya rekam di video Full HD 30 fps juga. Di sini saya mau lihat kalau misalnya ngerekam orang, itu warna kulitnya seperti apa. Dan ini saya masih pakai tangan ya merekamnya. Jadi memang agak sedikit lebih nge-crop sudut pandangnya. Tapi untuk kalau misalnya kalian pengen ngerekam orang, itu hasil video kurang lebih seperti ini warna kulitnya. Kalau saya sih ngeliat lebih ke arah ini ya, ada hue warna merah gitu, lebih jadi cenderung warna kulitnya lebih ke merah-merahan. Jadi
Ini sih masalah selera aja sih, kalau kalian suka atau enggak silahkan komen aja di bawah. Kemudian ini adalah kamera ultrawide-nya nih, jadi sudut pandangnya menjadi lebar banget ya teman-teman. Dan ini videonya sama di Full HD 30 fps. Sayangnya di mode video ini kita belum bisa pindah-pindah kamera langsung ya saat merekam. Jadi kalau misalnya pengen pindah dari ultrawide ke kamera yang satu kali, itu mesti matiin dulu, pindah kamera, baru nyalain lagi. Kemudian ini adalah kamera utamanya. Kita mau lihat stabilizernya seperti apa kalau kita pakai jalan. Ini kalau saya lihat di layar sini stabil banget ya, hasil videonya bagus banget. Jadi kalau di bawah jalan seperti ini, kalau kita pakai lari, nah tadi itu kamera utamanya, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Dan ini masih mode auto ya teman-teman, belum pakai fitur apa-apa. Jadi by default kalau buka kamera langsung pencet, hasilnya seperti ini nih. Ini kita masuk ke kamera ultrawide-nya dan sudut pandangnya seperti kalian lihat bisa jadi lebar banget ya. Tapi anehnya di sini kalau saya lihat di layar itu tidak distabilkan ya untuk kamera ultrawide-nya. Ini masih di resolusi yang sama di Full HD 30. Nah, buat kalian yang butuh stabilisasi ekstra, di sini ada yang namanya fitur Ultra Steady. Dia ada dua mode, yang biasa dan ada yang Pro. Kita mulai dari yang biasa dulu. Ini pakai kamera utamanya. Dan dia memang mengcrop lebih jauh ya, supaya videonya bisa menjadi lebih stabil lagi. Jadi, coba kita langsung pakai lari aja ya untuk lihat. Lalu ini adalah Ultra Steady Pro, di mana dia menggunakan kamera ultrawide-nya untuk merekam video dan di crop lebih jauh lagi supaya videonya bisa menjadi lebih stabil. Langsung aja kita pakai lari. Sekarang ini saya rekam di video kamera utamanya di resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa sampai 4K 30 fps, tapi belum bisa sampai 4K 60. Untuk Full HD 60 dia bisa. Dan menariknya, kalau misalnya Full HD 60 itu videonya jadi lebih licin memang. Dan menariknya di Oppo Reno 5 5G ini walaupun 60 fps tapi distabilkan. Tapi sayangnya untuk 4K 30 itu belum distabilkan. Lalu kemudian fitur-fitur seperti AI highlight video, terus bokeh video, lalu filter itu juga ada ya di kamera utamanya. Nah, fitur keren lainnya di Oppo Reno 5 5G ini nih, ada fitur namanya dual view video. Jadi bisa tampilannya seperti ini, kiri kanan seperti ini teman-teman. Dan jadi buat kalian yang pengen vlogging gitu, ini cocok banget. Misalnya yang sisi satu pengen kasih lihat pemandangan di depan kalian, yang sisi satu untuk selfie kalian. Ini menarik banget nih. Jadi dia ada beberapa mode. Yang pertama bisa kiri kanan seperti ini. Kemudian bisa kayak begini juga. Jadi selfie-nya itu menjadi lingkaran kecil di sini. Dan juga bisa seperti ini nih. Jadi selfie-nya itu kotak di pojokan gini. Tapi ini selfie-nya bisa kita pindah-pindahin kayak begini ya. Keren nih. Terserah kita mau pasang di mana. Dan ini tanpa editing ya. Ini langsung dari kameranya, hasil langsung seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya expert mode, teman-teman. Jadi, buat kalian yang pengen fotografi manual, ini bisa masuk ke mode yang ini. Bisa atur shutter speed-nya, bisa atur ISO-nya, bisa atur fokusnya, mau manual atau auto, dan bisa atur white balance-nya, segala macam ini bisa di sini. Nah, sekarang ini adalah mode movie atau movie mode. Jadi, kalau expert mode adalah manual untuk foto, sekarang ini adalah manual untuk video. Menarik nih, jadi kalau kalian bikin konten, ini penting banget pakai manual mode. Kita bisa atur shutter speed-nya, bisa atur ISO-nya, segala macam, ini keren-keren. Bahkan di kamera ultrawide-nya pun juga bisa mode manual ya. Nah, saat kondisi cahaya mencukupi, lalu kalian aktifkan AI highlight video, maka dia akan masuk ke mode HDR-nya. Jadi, nggak cuma mode HDR, ketika misalnya dia kondisi cahayanya kurang mencukupi gitu, atau agak gelap, dia akan masuk ke mode ultra night video. Jadi, coba nih kita matikan lampunya. Nah, ketika lampu ruangan mati nih, terlihat kalau dia mengaktifkan mode ultra night videonya. Jadi dia bisa membuat videonya menjadi lebih terang lagi, teman-teman.
Nah, kayak gitu kameranya. Keren nggak? Iya, kamera yang satu ini emang ngagetin kita sih sebenarnya. Oke, setelah pengujian kamera, mari kita lanjut ke benchmarking ya. Mari kita lihat Antutu 7 dulu, kita dapat skor 248,51. Sementara itu di Antutu 8, skornya adalah 323,913. Skor yang respectable, bukan skor yang luar biasa super kencang banget, tapi skor ini sudah nyaman untuk penggunaan sehari-hari, sosial media, multitasking udah enak banget. Lalu untuk Geekbench, kita lihat Geekbench 4 di single core-nya ada di 2897 dengan multicore di 7425. Sementara itu Geekbench 5 single core di 613 dengan multicore di 1816. Lagi-lagi sebuah skor yang lumayan oke untuk 765G. Lalu untuk gaming kita bisa lihat di GFX Bench T-Rex offscreen 1080p dengan OpenGL ES 2.1 bisa dapat 97 fps. Lumayan oke nih ya. Lalu GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p dengan OpenGL ES 3.1 dapat 37 fps. Sementara itu 3D Max Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya kita dapat di 3301. Oke. Tinggal angka kita lihat kalau gaming seperti apa. Kita coba di PUBG Mobile dulu. Defaultnya adalah Smooth Extreme, kita bisa dapat 50-60 fps. Sayangnya emang pada saat pengujian PUBG Mobile kita coba unlock dengan GFX Tool, tapi kita tidak bisa memberikan hasil apapun yang di gamenya ya. Jadi mungkin ini ya GFX Toolnya mungkin belum berfungsi dengan normal di Android 11 karena ini pakai Android baru ya. Kemudian untuk PS 2021 kita setting di high 60 fps, kita masih bisa dapat di kisaran 54-60 fps. Jadi gamenya masih mulus, lancar, enak banget di sini ya. Kemudian game yang paling berat sekarang Genshin Impact kita set di lowest 60 fps dan kita mendapatkan 35-52 fps. Tapi karena kita bikin di 60 fps jadi dia bisa drop ke 22 fps. Saran kami mungkin settingnya jangan di 60 tapi di 30 fps saja supaya tidak terlalu banyak lonjakan dan turunan yang tajam sekali ya di frame rate-nya. Kemudian untuk Mobile Legends kita bisa dapat High HD HFR di sini kita dapat 58-60 fps. Kenceng, nggak ada masalah. Lalu Minecraft kita bisa hidupkan 16 chunk di sini ya, buat kalian main Minecraft yang tahu 16 chunk di sini maksudnya apa ya? 48-60 fps. Lagi-lagi game open world ini bisa jalan dengan mulus dan lancar. Jangan minta kami hidupkan dinamit karena itu nggak normal ya. Normalnya kalian tidak main seperti itu. Kemudian untuk Shadowgun Legends kita setting di high 60 fps kita dapat 52-60 fps. Lagi-lagi skor yang nyaman sekali. Lalu Live After setting di smooth, frame rate-nya standar kita dapat 46-60 fps. Lagi-lagi gamenya jalan mulus, lancar. Nah, untuk Temple Run 2, di sini kita bisa merasakan frame rate yang tinggi di 87-90 fps. Ya emang nggak banyak memang game yang bisa nyampe ke 90 fps. Lagi pula ini bukan smartphone gaming, tapi emang dia bisa 90 fps juga ya. Nah, kalau mau lihat yang pasti jalan ya pakai dyno-nya Chrome. Udah pasti 88-90 fps kita bisa lihat di sini. Ya emang benar berarti frame rate-nya di 90 fps. Ya memang game yang mendukung 90 fps di smartphone ini masih terbatas, tapi kami tidak merasakan bahwa itu harus benar-benar ada juga sih ya, karena emang smartphone ini nggak dirancang buat gaming tapi dirancang buat hal lain. Nah, atau kalau buat navigasi sih berasa nyaman sekali 90 Hz-nya. Oke, sekarang mari kita lanjut aja ke tes baterai ya. Tadi kan saya bilang baterai 4300 mAh dan mungkin dari kalian ada yang bilang cuma 4000 ya. Oke, video playback 21 jam 30 menit. Nah, ternyata baterai 4300 mAh bisa awet banget. Awet banget. Bahkan bisa dengan mudah mengalahkan beberapa smartphone berat dan besar yang pakai baterai 5000 mAh. Ya, jadi jangan hanya baca kapasitas doang terus langsung ambil keputusan, wah ini pasti lebih irit. Nggak gitu. Tes dulu. Oke, gaming PUBG akan berkurang sekitar 6-7% dalam 30 menit. Memang ini sedikit di atas kebiasaannya, bisa sekitar 5-6%. Lalu Genshin Impact akan berkurang sekitar 22% dalam 1 jam. Ya, respectable untuk ukuran baterainya. Untuk charging, ini menarik ya, diperhatikan dengan detail ya. Untuk 0-60% itu memang dicapai dalam 18 menit ya. Ini mirip lah dengan klaimnya Oppo. Sementara itu untuk mencapai 100% hanya butuh waktu 38 menit. Lagi-lagi ini mirip dengan klaim Oppo. Tapi yang lucu adalah antara 100% dengan full itu ternyata masih ada jeda. Ya, yang baik emang begitu. Jadi kenceng set sampai 100%, begitu kurang dikit lagi dia ngerem terus pelan-pelan ngisinya sampai bener-bener full. Tapi ini pun baterainya akan full dalam 46 menit, kurang jauh dari 1 jam. Jadi ini ngecasnya kenceng parah memang.
Nah, buat yang bertanya-tanya Netflixnya gimana? Netflixnya HD sesuai dengan klaim Oppo. Ini bisa sampai Full HD di Netflix dengan Widevine L1. Jadi aman ya. Lalu untuk touch delay kita pakai Real Drum. Kita tidak merasakan ada delay gimana gitu dengan Real Drum. Rasanya enak banget. Karena memang tadi juga dibilang bahwa touch rate-nya tinggi juga ya, lumayan. Lalu kalau mau tahu maximum number of touch input, ya dia bisa 10, walaupun saya nggak tahu kenapa layar sekecil ini harus sampai 10 touch input ya. Tapi paling nggak dia sudah menyediakan yang maksimal ya. Sementara itu yang menyenangkan lagi adalah dia menyediakan fitur Wi-Fi sharing, di mana dia bisa membagikan lagi konektivitas Wi-Fi yang diperolehnya ke smartphone atau device yang lain. Nah, untuk harga, varian 8GB dengan internal memori 128GB itu harganya dibanderol di 6.999.000 dan pre-order ini sampai dengan 4 Februari 2021 dengan bonus 3-in-1 gift box. Nah, mulai dari 5 Februari 2021 dia sudah mulai bisa dibeli di Oppo Store baik online maupun offline. Tapi kayaknya enakan ikutan pre-ordernya ya, karena ada bonusnya itu tadi ya. Hal yang perlu diperhatikan, oke, yang pertama adalah tidak ada dukungan micro SD, jadi nggak ada slot micro SD. Tapi ya storage internal 128GB, jadi harusnya udah lumayan cukup untuk sehari-hari ya. Sementara itu penggunaan cloud storage akan jadi solusi yang bagus banget kalau kalian memang lebih dari 128GB, makanya saya juga nggak tahu gimana caranya ya. Dan kedepannya dengan adanya 5G, cloud storage akan semakin nyaman digunakan karena ya dia sudah punya konektivitas 5G juga. Lalu kemudian daya tahan baterai ini terbilang baik untuk pengujian video playback untuk smartphone dengan baterai yang hanya 4300 mAh. Sementara memang di game belum bisa dikatakan terbaik di kelas harganya, tapi tergolong baik untuk kapasitas baterainya. Tergolong hebat bahkan untuk kapasitas baterainya. Lalu untuk layar 90Hz ini plus minus ya. Banyak yang berharap gamenya jalan di 90Hz, itu banyak game yang belum jalan. Akan tetapi refresh dari 90Hz ini membuat kalian merasa nyaman sekali untuk navigasi menu, browsing, sosial media, kekinian sekali lah rasanya. Kameranya ini sangat baik untuk penggunaan sehari-hari. Selfie-nya ya bisa ekstra lebar jika dibutuhkan. Electronic image stabilizer juga bisa diaktifkan kalau mau vlogging style. Dan kualitas audionya juga mumpuni, membuat kamera Oppo Reno 5 5G ini jadi terasa lengkap dan berkelas. Lalu kemudian yang penting adalah bodinya. Ini terbilang tipis dan ringan. Zaman sekarang udah kebanyakan HP yang berat dan besar ya. Udah capek saya juga nyobainnya ya. Desainnya menarik terutama untuk warna yang galactic silver yang ini. Chargingnya kenceng. Baterai bisa keisi penuh sekitar 45% dari nol ya. Lalu udah 5G ready dengan konektivitas yang terbilang lengkap. Bahkan NFC pun ada. Ini membuat dia future proof banget. Lalu ada jaminan untuk konten HD di Netflix dan Amazon Prime. Lalu kualitas layarnya juga oke banget ya. Sensornya lengkap. Nah, pada akhirnya Oppo Reno 5 5G ini hadir sebagai pilihan yang pas bagi Anda yang mencari sebuah smartphone yang tipis, ringan, elegan, kameranya oke baik foto maupun video, OS yang ringan dan kekinian. Ini udah ColorOS 11.11 dengan Android 11 ya. Performanya oke, chargingnya kenceng, dan ada fitur konektivitas 5G yang membuat dia future proof. Dan yang penting, tanpa mengeluarkan dana di atas 10 jutaan. Dan HP ini masih menyatakan charger, kabel, dan handsfree. Saya Dedi Irfan, Jaga Review TV.